Oke, selamat datang di Cio and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Wah, bro, kali ini kita ketemu siapa nih? Yang berjas-jas mas-mas yang luar biasa nih. Gokil. Itu kalah kita kayak penjabat daerah. Iya, kayak pejabat daerah. Kamu dari mana? Dinas. Kali ini kita kedatangan ormas, bukan? Bukan ormas. Jangan boros. Ini sebenarnya dari mana sih, bro? Ini tamunya teman-teman pasti orang-orang yang unik. Iya. Tamu kita nih. Mungkin dari sudut pandang manapun bisa masuk. Nah, kita hadirkan dua pemuda ini, tapi bukan tersesat, cuma saya di sini. Tadi sempat diskusi juga banyak di belakang, kayaknya menarik. Makanya saya ikut friend di sini. Nanti dikenalkan dari Mas Wondi. Teman-teman ini dari mana? Kita kenalkan aja. Oke. Nah, bro, ini yang ganteng-ganteng yang berjas-jas nih, ini sebenarnya dari mana sih? Mungkin coba ceritakan gitu. So first of all, Inggris. langsung kita juga. Inggris. Oke. Please. It's okay. First of all, my name is Muhammad Zaki Naufal, and you all guys can call me Jack or Jaki. It's okay. Jaki. Oke. And this is my friend. Hello everyone, my name is Muhammad Rizky Brian, but you may refer me as Rizky. Oke. Woi, Brian kok. Rizky Brian dari Samarinda. My name is Cristiano Ronaldo, bukan? My name is Bukan. Ibran Olay. Oh, beda gitu. Oke. Gitu bahaya. Kamu tahu nggak? Ini orang-orang berjas ini sebenarnya dari pondok loh. Wah, kita kan biasanya, bro, rata-rata orang pondok kan biasanya kayak bergamis, kayak apa ya, kayak bersarung lah, kayak kelihatan tuh. Brandingnya itu subhanallah banget. Iya lah. Ukti itu sampai wah gimana gitu. Iya. Tidak akan mama mertua. Ya. Tapi ini kita tampilkan dengan yang berbeda. Karena dia sendiri yang mengekspor nanti dirinya, katanya dia berasal dari pondok yang modern. Iya. Ini aku bingung teman-teman, tadi itu di belakang dia membawakan tentang cerita pondok tuh bang, ada yang modern, ada juga yang kayak biasanya. Nah nanti kita ulik di sini seperti apa sih? Di pikiran itu udah banyak yang kotor sama. Iya. Tapi nanti aja. Pokoknya pikiran dia tuh pondok tuh harusnya bersarung nih, Iya. harusnya bergamis. Nah, kalau menurut kamu nih, yang sekolah pondok itu seperti apa sih? Mungkin kriterianya apa? Dari mana dulu kamu? Dari mana? Bahasa Indonesia tadi kamu potong Iya, tadi. Oh ya. Iya. Jadi berbicara tentang pondok ya, menurut saya pondok itu terbagi menjadi dua yang paling jelas kelihatan. Oke. Ada yang pondok salaf dan pondok modern. Jadi seperti Mas bilang tadi kan, pondok, image-nya anak pondok itu pasti orang yang pakai sarung, pakai gamis, bawa sorban. Sebenarnya itu lebih ke pribadi masing-masing ya. Oke. Pribadi masing-masing. Karena apa yang mereka dapat di pondok itu yang mereka terapkan di kehidupan mereka. Jadi misalnya dari pondok mereka itu, khususnya biasa di pondok salaf, itu mereka sekolah ada yang pakai gamis loh mas. Ya. Sekolah pakai gamis sama pakai bolang. Wajib dia Imamah, sekolahnya. bahasa Imamah. Arabnya. Pakai imamah dia sekolahnya. Sedangkan saya ini pondok modern. Kita sekolah pakai seragam SMA. Seragam SMP, celana biru, baju putih, sepatunya wajib sepatu hitam seperti sekolah biasa. Tapi secara ilmu yang diajarkan, apakah basically untuk keagamaan atau campur untuk skala mungkin yang akademiknya dicampur gitu? Dari kan yang aku tahu nih, yang di pikiranku nih, agama yang dipelajari gak ada kayak bahasa Indonesia atau apa, ndak dipendalami, pokoknya tentang Al-Quran dan hadis. Kalau di modern ini gimana? Itu kan di salaf. Kalau sebenarnya di modern ini kita cukup memahami aja. Iya, kalau kita nih bedanya kita di modern sama salaf ini, kita nih selain pelajaran agama juga ada pelajaran umum. Kalau kita pelajaran agamanya ini kita lebih pelajari dasarnya aja, dasar yang pentingnya aja, yang umum yang penting yang relevan. Nah, sementara itu kita juga harus campur aduk dari akademik umumnya.
Akademik umum misalnya kayak sekolah-sekolah berumum ya, kayak SMP SMA tuh kita harus belajar di pondok ini kita juga harus belajar fonetik, Sains, IPS, sosiologi. iya begitu. Kita campur. Jadi kita dapat agamanya iya, umumnya juga iya. Iya, itu Jadi tujuannya kita dapat campur gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah lulus, kita nggak cuma terpaku gaptek. sama jadi ustadz gitu aja. Jadi Iya. kita punya banyak pengalaman lah, persiapan. Iya, secara teku lulusan pondok Harus jadi Iya, ustaz. harus jadi ustadz, harus jadi ulama gitu. jadi habib, Iya. jadi Habib Akbar mungkin. Iya. Pokoknya ya itu bagus. Iya. Iya, bagus. Itu bagus. Cuman kan semakin berkembangnya zaman Kadang-kadang gak relevan. Iya. Kayak gitu. nggak balance aja. Nggak gitu. balance. Nggak balance. Karena secara satu nggak semua kok lulusan pondok tuh harus jadi ustadz. Iya, itu maksud saya. Kalau semuanya jadi ustadz, terus yang Ya. ceramahnya siapa? Iya itu. Nah, Itu kan bagus juga kita banyak ustadz. Cuman kan lagi-lagi kita harus ngikuti namanya perkembangan zaman. Tergantung karakter aja ya. Iya. Oke, jadi misi dari pondokmu itu apa sih? Sebenarnya kan udah mencetak ustadz nih. Iya. Nah, kan? Jadi mencetak apa? apa? Dipotong, nggak mencetak ustadz. Ada keinginan ke sana. Ya pastilah, mungkin maksudnya tujuannya kan Disuruh supaya memilih. kedepannya kan Ya. pastilah, istilahnya Ya, pasti begini. tuan guru atau apapun Ah. kan. Nah tapi kalau di pondok dia apa? Mungkin apa beda? Mungkin Begini. Pondok modern ya, khususnya pondok saya ini berbicara dengan pondok saya. Yes, Mungkin pondok yang lain ada beda-beda sedikit Iya. mungkin. Iya. Kalau pondok saya itu kita diajarkan semuanya, oke, semuanya. mulai dari pramuka itu ada bahasa, Mm-mm. terus muhadoro atau pidato, Mas? Pidato, yes. Pidato pasti. Public speaking, Public bahasa speaking, sekarang ya, tuh pasti itu, sekarang ya. tuh public speaking bahasa. Itu wajib. Ini semua wajib kita. Menghafal wajib. Mm. Membaca kitab wajib juga, tapi kita baca kitab sekedar tahu cara membaca, sampai bisa memahami. iya memahami. Kita baca, kita paham, sudah cukup menurut dia. Iya, Nggak mesti kita baca berhatam-hatam kitab itu. 20 kitab itu. Iya. Seperti begitu. Jadi kalau mau dibilang pondok itu cuman memberikan kita kunci, sisanya kita. Apakah kita mau menggunakan kunci itu terserah di kita. Itu sembarang. Kita mau pakai kunci ini kemana? Teman-teman saya banyak yang kerja di perusahaan. Mm-mm. Teman-teman saya ada juga yang jadi polisi, ada juga yang kuliah di Yaman, ya kan? Ya, ada yang Baru di berangkat Tuh, ke ini Yaman. lulusan po. Iya, Wih, Ada yang misalnya aman po. Ngobrol sama Subhanallah, habaib. Habib Habib. Salman. King. King Salman main di Yaman, di Arab. Karena tahu dia lagi di sana. Oh, iya. Iya. Kan nggak tahu Panas kita. banget kan. Iya. Jarang-jarang gitu. Oke, jadi apa ya? Jadi secara umum ya, apa ya? Bukan mencetak sebagai ustadz ya atau apapun. Kader. Oke, kader bro. Oke. Apa sih perbedaan antara yang salaf tadi dengan yang modern? Sistem pendidikannya tuh seperti apa? Iya. Kalau yang saya tahu, saya kan sekolah di salaf nih. Sekolah di salaf tuh ya seperti kayak di pondok biasa, harus bersarung, baca kitab, misalnya ambil sampai Cuman di sekolah formal pesantren kan cuma 3 hari. gila. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sistem pendidikannya apa? Nggak salah, lebih ke lebih ke bahasa ya. Iya, Mas. Iya, benar. Nah, Termasuk ke kedisiplinan bahasa. Jadi Bahasa wajibnya pondok- apa bahasa wajibnya? Nah, enggak boleh. Anjay. Jadi pondok modern itu identik dengan yang namanya bahasa. Iya. oke. Bahasa Arab. Kenapa dan- bisa stereotipnya kayak gitu? Karena Kurikulumnya memang iya, Iya. kita Oh, ya. khususnya gitu dia. iya mengarah ke berkiblat ke pondok modern Darussalam Gontor. Oh, itu. Karena dari Gontor itu awalnya dia mewajibkan santri-santrinya untuk bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk kalau bahasa Inggris kan rata-rata banyak ya istilahnya atau apapun ya, yang keluar nih. Misalkan nih kita fokus dengan bahasa Arab sini. Kalau kita, menurutku kan kalau di pondok kan bahasa Arab pasti ya buat anak pondok. Cuma kalau keluar itu bisa dipanggil ya. Gimana? korelasinya kemana? Korelasinya kemana? Korelasi. Atau tujuannya kemana? Gitu. Ya.
Selain ilmu pengetahuan ya. Selain ilmu pengetahuan. Ya, misalkan nih kalau bahasa Inggris kan, mungkin nanti kedepannya Guru bisa bahasa jadi Inggris. tour guide, guru bahasa Inggris panggil, Guru bahasa Arab juga bisa. ya Nah. tour guide juga misalkan atau apa. Nah, Mungkin untuk korelasi dari bahasa Arab ini untuk sekarang Iya. itu kurang mencakup, kurang luas lah. ya, kurang Iya, luas. Karena kita memang di Ya, Indonesia ya. dan lebih condong ke bahasa internasional yang sekarang bahasa Inggris. Tapi kalau menurut saya yang saya pahami dan saya pegang betul di pondok kemarin itu bahasa Arab itu sebenarnya untuk setiap individu yang merasa Muslim. Ya, Oke. karena Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Rasul. Itu Arab. Jadi barang siapa yang ingin mempelajari tentang agamanya, dia otomatis dia harus belajar bahasa Arab. Tidak mungkin kan kita baca tafsir yang sudah translate gitu bahasa Indonesia, kadang Oke. kita nggak tahu ini. Ya bisa aja di apa ya, Iya, diubah. iya. Oh kayak Makoli no itu Iya, gimana iya, itu? iya. Gimana nih? Ini bagus banget. Baru Makoli, kita Pak lihat Inna Makoli dah. Ya Rasulullah, Makoli. Nah itu gimana nih? Kok bisa sih ada bahasa seperti itu nah? Aku nih, Banyak pengikutnya po. aku nih yang ngandung pondok kan gimana nih istilahnya? Banyak sih kayak teman-temanku jawab atau apa nih. Nah sebelum aku jawab nih, mungkin dari teman-teman nih ada nggak yang diajarin sampai seperti itu nah? Pak Inna. Bahkan kita orang yang kita nih yang nggak paham nih kayaknya ngelantur nih. Iya. Kamu gimana sih? Yang bahasnya Makoli itu. Kayaknya di pondok saya ada deh yang begitu bahasanya. Mm-mm. Kalau anak baru yang disuruh pidato bahasa Arab tapi belum hafal. Iya. Kan masih pemula. makola. Iya. Karena kan Ini Arabnya, Iya. Oh, iya. Karena dia masih baru mulai. baca doa selamat kamu itu. Iya. Jelas. Kadang-kadang kita statement di sini kita ngomong bahasa Arab dibilang amin. Gimana itu. mau semangat pikir bahasa Arab? Dikira doa kita Nah, semua. itu. Jelas. Emang kualitas SDM-nya ini. Iya. Nah, ini kan kalau di kadang-kadang ada statement sih kalau menurutku di pondok pesantren modern ini lebih ketat loh, lebih sakit loh peraturannya. Kamu tahu nggak? Masa Ya, yang coba, di coba. yang di hulu-hulu sana yang di hutan-hutan tuh betul-betul teknologi dilarang masuk. Nah, Kayak hanya sekedar lampu. Ya. HP bisa main HP lah di sana. Masih terjangkau. Iya. Masih boleh. Berbatas Oke, hadis apa yang dipakai gitu. pengalaman yang maksudnya yang sulit menurutmu untuk dihadapin nih. Kadang-kadang orang tuh kayak mau masuk pondok, apalagi pondok yang modern, dia tuh ada terhalang mungkin karena apa mentalnya atau apa. Kalau dari Takut kuper, kurang iya kurang pergaulan, atau apa? Iya. Tidak fashionable, tidak apa? iya, kampuan. Iya, enggak. Oh iya. Banyak kan orang ranahnya memilih kayak sekolah yang tinggi-tinggi internasional atau apa, Ya. apa segala. Cuman dari skala pondok ini ya ada peminatnya bahkan lumayan banyak, cuma tetap kalah eksis sama sekolah-sekolah formal lainnya. Iya. Benar. Eh, Karena itu Kira-kira apa sih yang menghambat sih orang-orang kalau yang dari teman-teman sendiri untuk kayak masuk ya aku mau masuk pondok deh gitu nah istilahnya kayak gitu. Kalau penghalang bagi orang-orang luar, mungkin apa ya, citra buruk yang pernah terjadi oleh oknum. nah, ya itu ya. juga ada kayak misalnya pengajarnya yang melakukan pelecehan seksual, Nah, ya. atau apa ustadz cabul atau apa segala Sebenarnya- macam. Heeh. Bahkan katanya di pondok itu liar juga dalam istilah pergaulan. Tidak banyak kita melihat santriwan, santriwati yang mungkin berpacaran, ada hamil di situ segala macam. Ada aja tuh di berita kayak gitu nah. Dan kata-kata teman-temanku ini ya, ini sepengetahuanku ya, kalau salah yang minta maaf aku duluan ini. Minta maaf. Katanya lebih liar di situ. Kayak habis keluar pondok, lalu kita lihat perempuan merokok lah, perempuan inilah, pokoknya stigma buruk kayak gitu lah yang dicerminkan oleh santrinya itu sendiri. Itu yang sangat dicemaskan, padahal kan pondok secara tidak langsung mengusung perubahan akhlak yang begitu baik. Tapi kayak gitu, dan stereotip-stereotip itulah yang membuat peminatan mungkin agak minim gitu. Orang tua jadi khawatir gitu. Orang tua jadi khawatir. Tapi masyarakat tuh
kayak menjudgment kita loh. Kalau misalkan kayak orang pondok misalkan nih kayak nggak pakai sarung atau ini orang pondok nah. Iya. Nah, ayo kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu kelakuan? Jadi orang pondok mah main musik. Nah, kamu nih sebagai orang pondok nih gimana sih perasaanmu digitukan tuh nah sama para masyarakat statement gitu kita nah. oh Banyak pasti. banyak lah masalah. Ada sini peminat musik rap juga. Nah, gimana itu? Nah, aja ya. Berarti kan maksudnya ada kreativitas Iya. juga. Nah, kalau kamu nih sebagai orang pondok, terus kamu digitukan nih sama para masyarakat atau teman-temanmu, oh kok gini sih pondok kelakuannya? Nah itu gimana tuh? Kamu sebagai musik itu haram? Bukan haram ya bagi kamu ya, bagiku enggak gitu kan? Nah, gimana nih? Jadi untuk statement dari saya, ini saya sebenarnya udah bisa mencerminkan sama semua santri ya, it's okay. pribadi. Personal aja lah, personal aja. Kamu kan Saya- pernah digitukan sama Iya. teman-temanmu atau siapapun gitu. Kamu ini ya, kayak gitu-gitu lah bahasanya kan kayak menjudge, tapi menurut saya itu kembali ke pribadi masing-masing. Oke, baik. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan ini tidak melanggar batas kok, ya kan? Tidak melanggar batas, tapi itu tidak lagi. Tidak melukai orang kan? Iya, tidak merugikan. Itu tidak merugikan orang. Iya. Yang wajib cuma sholat. Iya. Yang haram babi. Nah, Itu jelas sudah itu jelas. Saya loh mengerjakan yang halal, menghindari yang haram. Iya. Tuh. Jadi mentang-mentang saya santri, saya nggak boleh gitu pakai celana. Iya. Saya nggak boleh dengerin musik. Terus yang lain boleh. Ya, itu menurut saya. Banyak Itu. kan disuarakan gitu. Santri juga manusia. Iya. Tahu ya calon imam. Iya. Fitrahnya aja. Ya, Iya. istilahnya aja, istilahnya. Yang penting ketika kita apa ya, Allah, Tuhan, kita tahu nih gimana caranya. Iya, kita tahu gimana. Kadang-kadang orang malah larinya ke narkoba loh. Nah, iya. Nah, itu lebih parah. Itu kuakui sih anak-anak santri ini secara instrumentalnya terhadap Tuhan tuh lebih tinggi dibandingkan kayak aku lebih awam gitu. Itu lebih cuman yaitu stereotip yang dibangun oleh masyarakat kadang yang dicerminkan dari santri sendiri itu yang kurang baik lah gitu loh. Bahkan dulu tuh nggak ada dulu beasiswa tentang santri apa, sekarang sudah ada. Iya. Dulu tuh pokoknya santri itu dipandang sebelah mata nah. Tapi sekarang sudah berkembang zaman, ada harus santri. Ya, santri. Ada harus santri. Pokoknya lulusan pondok itu tidak dipandang sebelah mata. Bahkan di Samarinda itu ada beasiswa buat santri, namanya Kantor Ulama itu bisa. Hafal Ya, Quran, hafal segala Bisa macam. bisa kuliah juga loh, penghafal Iya. Quran. Ada beasiswa Privilege kan, itu kan Iya. privilege yang Iya. tidak banyak digunakan kecuali kamu Karena orang pondok. Karena orang pondok kecuali kamu anaknya presiden. Itu juga privilege. Itu privilege kok. Oke. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini kan kamu jadinya mau cerita nih tentang sistem pendidikan, tentang organisasi. Nah, gimana nih Rizky? Sebenarnya dari apa ya, ikut organisasi apa aja sih yang diajarkan di pondok tuh apa sih diajarkan? Dari Kalau kemarin tuh kita dari pondok itu, kalau misalnya dalam organisasi begitu, kita mulai dari yang namanya jadi munabir atau jadi ketua kamar. Nah, kita ini Kamar aja gak ketuanya loh. iya, kita nih per kamar itu kayak ditugaskan kayak 2-3 orang untuk Oke. jadi ketuanya ini, ketua kamarnya ini. Kita full tanggung jawab sama santri-santri adik kelas yang ada di situ. Jadi kalau misalnya mereka ada permasalahan, mereka ada langgar, atau misalnya ada keluhan, ya misalkan kita bantu mereka nah untuk persiapkan diri kita. Jadi kita ngurus kamar ini. Jadi full tanggung jawab sama kita. Jadi misalnya mereka perlu apapun nanti datang ke kita gitu. Nah, jadi sebelum menjadi pemimpin DPR, MPR itu sudah dilatih terus di pondok loh, mulai jadi mudabir loh. Semua tempat ingin melatih kedisiplinan. Nah, gitu. iya. Iya. Jadi kan lebih disiplin. Lebih disiplin. Harus sudah di awal dari situ. Oke, terus ikut dari hal kecil sih. Jadi organisasi apa lagi habis itu? Nah, terus itu kita pas sudah naik kelas, kita ada ikut organisasi namanya di pondok itu OPPM. OPM. OPPM. P-nya dua, P-nya dua. double. Bukan satu. Double. Nah,
OPPM ini apa sih? OPPM ini singkatan dari Organisasi Pelajar Pondok Modern. Ini nih isinya. OSIS. Ini nih banyak yang mikir kayak OSIS gitu. Tapi sebenarnya dalam konsep beda betul. Kalau OSIS kan kalau kita lihat dari OSIS ini kan, OSIS ini kebanyakan dari siswa-siswanya yang jadi anggotanya nih kebanyakan masih tertuju sama guru-gurunya, jadi masih perlu diperintah dan arahan dari gurunya. Nah, kalau OPPM ini kita beda. OPPM ini betul-betul kita full dari santrinya yang jalankan. Jadi program kerjanya nanti kita sendiri yang kerjakan langsung. Nanti kita cuma tugas kita jalankan amanat itu sesuai bagian kita masing-masing. Nantinya kita bakal bertanggungjawabkan ke ustadz-ustadznya nantinya. Jadi OPPM itu terbagi lagi bagian-bagian. Iya, banyak bagiannya dia. Bahasa, kesehatan, ibadah, struktur organisasi pada iya, struktur Masing-masing sampai ada ke tugasnya sendiri. pimpinan. Iya. tetap di bawah pengawasan sama ustadz juga. Iya. Iya. Jadi nggak bablas gitu. Takutnya kan ada yang menyalahgunakan. Ada oknum. kekuasaan kan? Iya. ada Kan sudah beresiko. Sangat beresiko itu. Oknum berbahaya. Ada tuh oknum. Iya. Dan semua di pesantren itu suci, bro. Iya. Pasti ada aja itu. Ada, pasti. Namanya hati manusia Iya, kan. hati siapa yang bisa manusia, ngelakon? iya. Walaupun di tempat yang kita tuh orang suci kan, pasti manusia tuh pasti ada lah. Kayak gitu. Yang halal, yang haram bisa jadi halal kayak apa ya? Ya itu. Biasa nih, kamu kan berarti ngawasin ya. Kadang-kadang ngawasin santri-santri yang nakal-nakal tuh gimana sih? Biasanya pasti ada cerita-cerita unik, cerita lucu, Hal misalkan nakal apa yang terjadi di pondok sejauh ini menurut kamu? Paling nakal. Ah, ini penasaran dia. Paling nakal. Paling nakal. Sebenarnya kalau mau dilihat semua pondok tuh pasti ada. Iya. Ini yang kayak penyimpangan. Iya. Ya, Itu sih yang paling parah. Penyimpangan. penyimpangannya tuh apa? Mungkin Kayak- dari peraturan pondok, mungkin nggak boleh merokok, ternyata merokok. Sembunyi dia di di genteng, misalkan ada nggak gitu? Saat itu saya juga. Oh, Ustaz saya yang nonton, mohon maaf. Kan nggak lama, itu namanya proses. ya proses Iya, itu. itu namanya Tapi kalau proses. ketika sudah kadang-kadang orang kayak gitu loh. Waktu dia jadi santri dia jadi biasa-biasa aja karena melanggar. Tapi ketika dia belajar dari itu, belajar sudah jadi pemimpin, nah dia tahu misalkan rasanya gimana orang melanggar tuh gimana gitu. Iya. Apa yang menghandle, mengatur. iya. Nah itu juga. Kata-kata mutiara bagian keamanan dulu itu. Saya juga dulu pelanggar. Kalau dia dapat santri yang Apa sih Iya. penting deh? Iya. Abang dulu deh. kurang pintar kamu. Iya. gitu. Kata-katanya langsung keluar biasanya begitu. Abang dulu deh, itu stereotip yang harus dihilangkan begitu. Nah. Gitu. Abang dulu deh, ini masih mending. Senior segalanya. Nah, Masih berlaku lah perceloncoan seperti itu. Udah kurang ya? Apa itu? Untuk Perpeloncoan. kan di kampus Senior. ya ada lah istilahnya ya. Iya. Tapi mungkin di pondok Mana tahu kan ada abang-abangan mantep. Tahu abang-abangan mantep. Abang-abangan mantep. Abang pemantep kayak bocah mantep lah ini kita bilang itu. Kayak ini kamu salah baru dikerjain atau apa peloncoan di kampus atau nanti kamu Iya. di dunia kampus tuh pasti ada kayak gitu nomor kayak gitu. Senioritas. Kayak senioritas ya. Istilahnya. Abang dah, aku Nah. abang dah, iya segala macam. Kalau Kan ada sudah- kemarin tuh yang di sekolah yang apa yang di perlautan itu peloncoan salah digebukin ya sampai meninggal loh. Iya. Nah itu karena pembulian. iya. Nah itu tuh itu yang nggak mau yang terjadi sih. Kalau kamu nih di pondok tuh gimana sih mentalnya gimana misalkan ada nggak hal-hal mental seperti head itu? lagi nih. Dia kebal loh dengan mental head sudah tiap hari harus bangun subuh kalau enggak dipukul loh. Nah, Wajib dia. Semua kalangan subuh itu wajib. Cuman tergantung iman yang siapa yang bisa kuat. Cuman kan di pondok tuh dilatih memang kayak gitu. Kalau nggak kebiasaan mau sampai kapan? Iya. Nah, tuh. Berdasarkan mencerminkan kebiasaan ya dari tempat-tempat kita berkumpul sih. Kalau di pondok kan ada tuh istilah tuh kalau kamu berteman sama Penjual parfum. penjual parfum kami ikut harum. Kalau kamu pemabuk otomatis secara langsung kamu juga jadi pemabuk. Nah, itu kan tinggal pilih yang mana. Untuk kesehatan mental atau segala macam masih ada lah kayak gitu.
Tapi mungkin kalau ada yang terjadi itu sebenarnya di luar dari kita. Pengawasan gitu. Iya. Oknum, kembali ke oknum lagi. Sebenarnya kan kita ada yang namanya musyawarah kerja dari awal. Jadi itu kita satu organisasi diawasi sama pengasuhan, itu kita musyawarahkan. Ada peraturan-peraturan yang harus kita tepati, kita jalankan sesuai dengan amanat. Kayak tidak boleh menindak sendiri gitu. Misalnya kan ada santri yang melanggar, tapi tidak sesuai dengan, tidak ada di ketentuan-ketentuan itu loh. Ketentuan pelanggaran. Iya. Jadi kan kita tidak boleh menghakimi sendiri. Ya, maksudnya harus di peraturan misalkan merokok apa hukumannya harus sesuai. Iya. Jangan dicambuk. Nah, iya. Kadang-kadang ada sebagai oknum gitu loh. Iya, Penganiayaan jadinya. Iya, kesalahannya kecil. Iya, baru karena dia merasa kesalahan. sudah jadi pengabdi nih. Wah, gua nih. Kalau di pesantren tuh kalau ngabdi tuh jadi Iya. gua banget tuh. Mendam emosional secara personal gitu, dendam pribadi. Bahaya orang yang itu kurang bisa. bisa mengontrol itu. Biasa kelepasan, kenapa merokok? Nah, iya. Oh, Kalau sudah panas gitu biasanya dia. Itu kalau di pondok saya pribadi kita bisa dikeluarkan yang mukul. Yang mukul, yang Iya. merokok tetap merokok. Yang merokok tetap dapat Gitu. pelanggan. merokok Iya. hukuman. Iya. Hukumannya apa? Merokok nih apa nih hukumannya? Paling Keluarkan tinggi. langsung atau apa? Ada, kita tetap pakai surat pernyataan. Surat pernyataan. Surat pernyataan Iya, terakhir iya. kan? Sampai Iya. 3 kali. Tiga kali gitu ya. Oh, SP1, iya. SP2, SP3 gitu. Oke, Iya. berarti pakai SP ya. Iya. Ada tindakan hukuman fisik nggak? Kayak lari kemana misalkan Iya, atau katanya apa? diceburin di sumur kadang tuh. Ya, kan pesantren modern tuh ada yang bilang kayak Berendam, kayak berendam semi militer loh. Iya. Berendam tuh tentara. Sikap lilin loh, cium bumi apa gitu. Iya. Kalau saya kan dari pesantren itu dari kelas 1 SMP, Awal. kelas 7, kelas 7. Teman saya yang Rizky ini dia dari kelas berapa? Saya dari kelas 4, saya dari SMA-nya. Kalau Zaki ini kan dari SMP-nya, saya dari Oke. SMA-nya. Baru dia masuk. Saya berarti saya lebih lama. Saya senior Iya. mulai ini. Iya. Siap sana senior. Iya. Senior. Ya, jadi pokoknya kalau dari saya dulu yang SMP, itu kerasa banget. Kerasa banget. Semua itu serba fisik. Apa-apa. Pusat. Cepat. Ah, gitu. Ajan. Saya hitung sampai 10. Asubukum mata syaro. Aikalan teten. Wah. Iya. Oke. Itu. Kalau telat, Tentara, Bro. Ya tentara. Iya. Memang Semua. sholat itu wajib, masa lambat-lambat. tapi Nah. masalahnya kan Sistemnya. iya itu. Sesuai. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita lari ataupun jalan pasti tetap ke masjid gitu. Iya. Pasti nyampe. Iya. Tapi kenapa harus gitu? Disuruh gitu loh. cepat. Iya, biar Kenapa gitu? Ternyata. Sifat ini. Distrak Iya. itu. Iya. Itu permainan emosional, permainan psikologis itu. Heeh. Mm-mm. Lu masa kamu mau jalan sendiri, nggak mungkin kan? Karena kamu melawan, apalagi melawan tetap salah gitu kan? Iya. Oke. Nah, ini kan kalau sistem di pesantren modern kan, dia lebih ke bahasa ya. Jadi apa sih kan kalau keluar tuh rata-rata hebat loh orang-orang pesantren tuh pasti dia bisa bahasa Arab, bahasa Iya, Inggris, betul, bagus betul. lah istilahnya ya. Dibanding yang kita kuliah nih jurusan bahasa Bahasa belum Inggris. tentu loh bisa dipraktekkan Iya, loh, belum iya. tentu loh. Harus bisa doa-doa ini. Iya, nah itu gimana sih sistemnya mungkin bisa Ada kan dijelaskan? lulusan pesantren, dan semuanya dia bisa. Dan semuanya dia bilang kayak gini, dan semuanya kok lulusan pesantren tuh bisa ini, bisa itu. Iya, tergantung. Cuman kita ngambil satu fokus ilmunya mau di mana. Iya. Kayak itu gitu kan masih banyak tuh di masyarakat hal-hal itu segala macam. Kalau dari segi bahasa kan kebetulan kita berdua mantannya Tuh, OPTM bagian bahasa. Iya. Ah, Dari dulu kita yang bahasa. harus. Makanya tadi di perkenalan bahasa tadi Nah, Menteri dalam negeri. menteri. Awalnya saya menjabat sebagai periode pertama. iya, Periode pertama saya sebagai ketua karena bagian bahasa saya ini kurang berpengalaman. Jam terbangnya kurang lah. Bahasanya. Jadi di bagian bahasa ini merasa kayak kurang berjalan pondok ini. Kurang perkembangannya kurang pesat. Jadi akhirnya saya ditukar. Teman saya yang wakil dinaikkan jadi ketua, saya pindah ke bagian bahasa. Jadi
ketemulah sama saya sama dia. Iya. Iya. Dia bagian bahasa, saya bagian bahasa 1, dia bagian bahasa 2. Oke. Jadi kita untuk bahasa di pondok 2 minggu pertama. Iya. Kalau kita kan sistemnya begini, kita untuk 2 minggu pertama kita wajib pakai bahasa Arab full semua. Nanti 2 minggu ke depannya pakai bahasa Inggris. Selang-seling terus dia. Langsung Iya, terus. iya. Tuh. Full 24 jam. Iya. Harus bisa Harus Inggris, pakai bahasa bahasa Arab. Arab. Nanti kita coba akses nutup ini pakai dia bahasa Arab. Oke. Ya, sampai jumpa teman-teman pakai bahasa Arab. Ya. Terima kasih sudah Ya. menonton. Oke. Bisa dong, bisa. Bisa ya. Wah, Bisa dong. bisa dong. Bahasa Arab gimana ahlinya? Anjay. Tapi kalau dipikir-pikir kan kurang masuk akal juga kan. Misalnya kan kita ini bagian bahasa cuma 2, santrinya ada ratusan. Nah. Kayak mana itu kita? Ya, itu gimana tuh handle Nah. semua orang? Belum Rizky- tentu orang mau juga dipaksa, misalnya. Iya kan apa. ada yang bandel. Ada yang bandel. Nah itu gimana tuh kalian? Gimana Ki? Ini master ini. Gimana Ki? Kalau kita dulu manfaatkan Mudabir ini, kan soalnya Mudabir kita, tuh ya, kan kita kamar. Pengurus kamar. ya, pengurus kamarnya. Setiap Nanti kamar tuh ada kita minta tolong sama mereka untuk ngingatin adik-adik kelasnya. Nanti tegur, misalnya kalau ada yang kurang-kurang itu dalam bahasa. Nanti kita juga bantu mereka, misalnya mereka misalnya ada kayak kendala ngurus mereka, nanti kita tanyakan. Jadi mereka nanti konsultasi ke kita, biar kita bisa bantu langsung. Karena kan kalau kita otomatis kan kalau berdua aja ngurus 500 orang langsung kan susah pasti otomatis. Kita cuma dua kepala. Nah kalau misalkan kalau Mudabir ini kan di setiap kamar pasti ada. Jadi kan Minimal nanti, 3. Iya minimal 2 atau 3 gitu. Jadi kan nanti kalau misalnya mereka lebih paham tentang kondisi kamar daripada kita. Kalau kita lebih tahu tentang umumnya di raya ini ada apa. Kalau Mudabir ini kan pasti yang persisnya di kamar gimana setiap individunya gitu. Jadi kan mereka tahu kurangnya di sini gimana gitu. Jadi nanti kita bisa kerjasama bantu-bantu mereka. Kalau misalnya mereka agak kesulitan gini, nanti kita kasih solusi atau enggak. Kalau misalnya mereka punya saran masukan, nanti kita bantu terapkan gitu. Oke, berarti manajemen Iya. penting banget. Iya, istilahnya. kerjasamanya ini. Baru ada metode yang paling spesial menurut saya. Itu namanya apa ya? Jasus. Oh, jasus. Jasus. Oh, jasus ya? Bukan bukan. Oh, Jasus itu Oh, jasus. kalau dalam bahasa Arab mata-mata. Iya. Cepu. Iya. Sini cepu gitu. Cepu ini. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung dalam Al-Qur'an itu ada wala tajasasu, ya kan? Sebenarnya kita dilarang untuk Jadi memata-matai. mata-mata. Kita nggak boleh sebenarnya memata-matai wala tajasasu kata Al-Qur'an. Tapi kenapa sih kita di pondok ini? Nah, kita mengambil manfaat di balik Cepu memata-matai. itu. Iya, Nah. kita mengambil manfaat. Jadi setiap anggota kamar itu isinya 30. Oke. Kita panggil 3 orang ke OPPM ini punya kantor sendiri ya, punya kamar sendiri. Kita panggil 3 orang. Kita panggil pengurus kamar. Sekarang kamu pilih 3 anggotamu untuk ke kantor untuk menjadi jasus. Jangan kasih tahu yang lain. Jadi setiap kamar datang perwakilan 3 orang anggota. Mhm. Kita suruh besok silakan catat teman atau orang yang tidak menggunakan bahasa. Hmm. Jadi tugasnya ya cepet dia catat namanya siapa, kamarnya siapa, waktunya orang kapan, dipercaya ya. tempatnya Iya. di mana, saksinya di mana. Besar itu. Iya itu tanggung jawab. Itu legend loh. Iya. Kan tahu kan dengan pribadi Akam dasi kemarin. Nah, iya. Ya. Ada yang dendam gitu nah. Ya. Iya. Kan Tanpa ada bukti lagi Iya, yang itu. membuktikan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Aku nih bukan aku Aku aja. manusia pintar bersilat lidah selesai. makanya kadang orang takut itu nggak bisa ngomong bahasa. Dia takut kalau mau cerita-cerita bahasa Indonesia. Jadi kalau mau ngomong sama temannya takut. Kamu sudah makan kan? Bisik Bisa jadi intern personal aja. Iya. Mungkin kita pasti ada rasa jenuh. Kamu pengen bahasa Indonesia cuma tektokan aja. Iya. Pasti apa ya, lidah kita nih kayak aduh capek. Ya, mungkin. Misalkan dengan bahasa tepung lilit lah bahasa Banjarnya. Ada Gitu. selip-selip gitu. Oke kalian teman-teman, Iya. menarik tadi obrolannya, menarik semua, banyak yang kita bisa dapat dari segi perspektif teman-teman yang ada di sini maupun perspektif yang ada di luar sana. Untuk closing teman-teman, karena sudah dari tadi nih kamera. Tadi nih. Cut. Kayaknya kalau misalkan sampai ini seharian kita ngomongin pondok aja nih. Banyak Iya. pertanyaan-pertanyaan rancuku masih yang mau pengen tanyakan, tapi tidak lain Ya, tidak bukan waktu yang memudahkan kita. Oh, yes. Sedikit banyaknya ada tadi yang teman-teman bisa sharing di sini. Mbak, takallam mah lugal Arab ya, sok. Nah, Amin. Kayak kamu.
Amin, 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 amin. Oh, wah. Akhirul kalam. Iya, iya. Terakhir teman-teman, Ustaz. Teman-teman mungkin yang bisa kasih pesan-kesan bahwa mengajak pesantren tidak seburuk ini loh. Iya, masalahnya. Dari pengalaman pribadi teman-teman untuk closing statementnya apa? Oke, terus Mungkin untuk teman-teman yang masuk pesantren, saya sarankan sangat baik. Ya, Oke. sangat baik untuk masuk pesantren. Karena di pesantren, khususnya pondok modern, itu kita bisa mendapat ilmu akhirat, kita bisa juga paham tentang duniawi kita. Dunia ada akhiratnya Iya, terakhir. udah tahu akhirat di dunia. Iya. Kadang kan itu kalian terlalu banyak kejar dunia. Nah. Padahal dunia itu diperlukan gitu loh. Iya. Untuk penunjang ke akhiratnya. Iya. Gitu. Nah, dari yang sebelah nih, Mas Rizky Febian nih. Wih, yang itu pokoknya. Ya, gimana? Nah, saya sih pesan untuk teman-teman ya, misalnya ada minatan untuk masuk pondok, itu bakal bagus banget. Walaupun memang kalau misalnya awal-awal pasti ada sedikit keraguan tuh. Iya, Ya, pasti ada ragu itu pasti. pasti takut nanti kayak nanti gimana ya nanti di pondoknya digini-giniin. Tapi itu cuma biasanya rasa takut kita aja. Itu cuma rasa takut kita yang berlebihan. Kalau sebenarnya kalau kita sudah jalanin pas awal-awal memang agak susah. Tapi kalau kita sudah jalanin aja, insya Allah pasti gampang itu semua. Ya. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Iya. Oke. Aku gini-gini pondok juga. Masya Allah. 3 hari tadi. Kantor kilat. Ya, dari ini kan kamu banyak belajar ya tentang Iya. pondok ya. Kita nggak kadang-kadang berpikir bahwa pondok nih kolot apa misalkan, padahal ada loh yang modern tuh. Iya. Ini dia penampilannya bro, kece memang bro. Iya, makanya ayo ke pondok. Memasukkan gelas terlebih dahulu. Iya. Supaya ketemu hal yang baru. Oke, Iya. oke. Langsung nih, konstan kan bil Arabi. Ini spesial teman-teman, Ya. nanti kita tutup dengan bahasa Bahasa Arab. Ya, wes. teman-teman kita ini. Ya. Oke, dipersilakan Selamat, waktu dan Dol. tempatnya. Oh. Kapan itu nah? Amin. Kapan itu nah? Binazal kalamina. Syukron ala husni timamikum. Mohon najafi taunikum, mohon najafi hayatina, mohon najafi ta'alumina. Amin. Syukran kasiran ala kulli husni hatimamikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast berikutnya.